gudang berikat itu hanya menimbun barang dan hanya diperbolehkan barang impor, gitu ya. Tidak boleh menimbun barang dari lokal, itu salah satu larangan GIB itu menimbun barang dari lokal. Jadi menimbun barang impor, tidak dilakukan pengolahan, tidak diapa-apain, boleh dilakukan kegiatan-kegiatan sederhana gitu kayak pemotongan, repacking, kitting gitu, untuk dikeluarkan kembali. Keluarnya kemana? Bisa ekspor, bisa ke lokal. Itu gudang berikat Bapak Ibu. Ini dasar hukumnya. PP-nya sama ya, PP 32 sebagaimana dirubah dengan PP 85 tahun 2015. Peraturan Menteri Keuangannya nomor 155 tahun 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukainya nomor PER 18. Ini silakan nanti dipelajari kalau ingin tahu lebih detail mengenai gudang berikat. Apa itu gudang berikat, Bapak Ibu? Definisinya ini yang ada di dasar hukum yang tadi saya sebutkan. Gudang berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor. Jadi tadi saya sampaikan hanya boleh menimbun barang impor ya kalau gudang berikat. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, atau penyapiran, atau penggabungan, atau pengepakan gitu, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, gudang berikat itu TPB untuk menimbun barang impor, ya, dapat dilakukan pekerjaan sederhana dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada batasannya, batasan penimbunan itu 2 tahun sebelum dikeluarkan kembali. Jadi bayangkan gudang berikat, namanya gudang berikat berarti memang gudang penimbunan barang impor gitu. Nah, sama dengan KB Bapak Ibu, di gudang berikat itu juga ada istilah penyelenggaraan dan pengusahaan. Ada penyelenggara GB, ada pengusaha GB ataupun ada BDGB. Ini sama persis dengan yang ada di KB. Penyelenggara GB itu hanya menguasai lahannya, mengelola lahan gitu ya. Nah, yang mengusahakan impor barang, menimbun barang, mendistribusikan itu namanya pengusaha GB atau BDGB. Nah, Bapak Ibu, tadi definisi gudang berikat adalah menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk didistribusikan atau untuk dikeluarkan kembali. Tujuan pengeluarannya itu kemana? Itu bisa ke perusahaan industri di dalam negeri. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk gudang berikat GB pendukung kegiatan industri. Jadi, barang-barang impor yang dibentuk di GB tadi hanya diperbolehkan untuk dikeluarkan kepada perusahaan industri. Gitu. Atau yang kedua, dikeluarkan ke toko bebas bea untuk supporting toko bebas bea. Makanya namanya adalah GB distribusi toko bebas bea. Kemudian yang ketiga GB transit. GB transit ini distribusinya adalah kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri. Jadi menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar daerah pabean. Ada 3 bentuk ini Bapak Ibu, tolong diingat, ada GB supporting industri, itu barang yang ditimbun tadi dikeluarkan ke perusahaan-perusahaan industri di dalam negeri. Kemudian GB distribusi khusus toko bebas bea, itu untuk supporting ke toko bebas bea. Apa itu toko bebas bea? Setelah ini kita belajar. Kemudian GB transit, tadi untuk tujuan ekspor. Apa syarat untuk mendapatkan izin GB, Bapak Ibu? Syarat fisik itu kurang lebih hampir sama dengan syarat fisik di kawasan berikat, ya, dapat dilalui dari jalan umum, terus kemudian punya batas-batas yang jelas, ada tempat pemeriksaan fisik, kemudian ada tempat untuk penimbunan, pemuatan, kemudian letak-letak yang jelas, dan punya alat ukur yang telah ditera dalam hal menimbun barang kurang. Syarat administrasinya apa? Hampir sama dengan yang di KB, punya NIB, punya izin usaha,
hasil KSWP valid, bukti kepenguasaan atau pemilikan lokasi, dan kemudian telah dibuka sebagai pengusaha kena pajak. Sama kurang lebih Bapak Ibu dengan yang di kawasan berikat. Izinnya juga diberikan oleh Kanwil. Janji layanannya sama juga, tata cara pengajuan permohonannya sama, melalui portal insw.go.id, nanti dicek kantor pelayanan, kemudian presentasi ke Kanwil. 1 jam setelah presentasi, kalau dinyatakan oke semua, langsung bisa mendapatkan izin. Dan izinnya juga berlaku seterusnya, sampai dengan dicabut. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan perbedaan dengan di KB ini. Tadi definisi dari GB itu, saya ulang-ulang lagi ya, jenis TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Berapa jangka waktu penimbunannya Bapak Ibu? Jangka waktu penimbunannya itu maksimal 2 tahun. Jadi ada 3 jenis barang yang dimasukkan ke gudang berikat. Yang pertama adalah barang yang ditimbun itu sendiri. Barang yang ditimbun untuk tujuan didistribusikan, gitu ya. Nah, untuk barang ditimbun dengan tujuan didistribusikan, ini ketentuannya Bapak Ibu, tolong perhatikan, hanya barang impor yang boleh ditimbun. Jangka waktu penimbunannya maksimal 2 tahun, dan tentunya kalau barang ini dimasukkan ke GB, mendapatkan fasilitas penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Nah, Bapak Ibu, di dalam GB tadi kan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sederhana ya, untuk pemotongan misalnya, kemudian untuk pengemasan kembali atau repacking dan lain-lain. Nah, untuk mendukung kegiatan-kegiatan di dalam GB tadi, Bapak Ibu, kalau perusahaan GB itu memasukkan barang-barang untuk keperluan ataupun penyelenggaraan, keperluan pengusahaan ataupun penyelenggaraan ya, misalnya mengimpor apa tuh untuk penimbunan karena ini gudang butuh rak penimbunan gitu, atau butuh forklift, atau butuh timbangan, atau butuh mesin potong karena tadi bisa melakukan pemotongan, atau mesin pengemas gitu, itu bisa diberikan fasilitas juga, dan ini bisa dimasukkan dari mana saja, artinya tidak harus impor, bisa dimasukkan dari luar negeri ataupun bisa dimasukkan dari dalam negeri dengan mendapatkan fasilitas. Kalau belinya dari dalam negeri berarti tidak dipungut PPN. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, ini tidak ada batasan untuk penimbunannya, artinya tidak ada batasan maksimal 2 tahun. Bebas mau ditimbun berapa lama. Tetapi memang baru bisa dikeluarkan itu minimal 2 tahun setelah dipakai dulu nih di dalam GB, baru nanti bisa dikeluarkan. Kalau itu belum boleh dikeluarkan kalau kurang dari 2 tahun. Nah, selain barang ini Bapak Ibu, kalau barang-barang yang peralatan perkantoran, barang untuk dikonsumsi di GB, barang-barang untuk keperluan bangun gudangnya itu tidak mendapat fasilitas, itu ya, tidak mendapat fasilitas. Jadi 3 jenis barang ini tolong diperhatikan untuk yang di gudang berikat. Pemasukan dan pengeluaran barang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau untuk barang yang ditimbun itu hanya boleh barang impor, baik impor langsung ataupun barang impor yang indirect, misalnya barang impor ditimbun di GB lain, kemudian dipindahkan ke GB yang bersangkutan. Artinya kunciannya hanya barang-barang asal luar negeri yang boleh ditimbun di GB. Kalau barang untuk keperluan pengusahaan dan penyelenggaraan, ini bebas dari mana saja. Boleh dari impor, boleh dari lokal. Gitu. Nah, bagaimana dengan perlakuan kepabeanan cukai dan perpajakannya, Bapak Ibu? Kurang lebih sama dengan yang ada di kawasan berikat, bahwa ketika ada barang impor masuk ke gudang berikat, itu diberikan fasilitas penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI. Ketika barang tersebut dikeluarkan lagi ke
tempat lain dalam daerah pabean, itu ya, itu harus melunasi bea masuk, cukai dan PDRI, itu menjadi PPN masukan, dan wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak tersebut ke pembeli di dalam negeri. Kalau dari lokal juga sama seperti KB, tetapi catatannya Bapak Ibu ya, kalau dari lokal berarti barangnya tidak boleh barang yang untuk didistribusikan. Ini berlaku untuk barang-barang keperluan penyelenggaraan dan pengusahaan. Masuk kalau beli forklift misalnya tidak dipungut PPN. Kalau nanti dikeluarkan kembali, ya berarti dilunasi PPN yang dulu tidak dipungut. Pertanyaannya sama, bagaimana bea masuk, bagaimana untuk menghitung bea masuk dan PDRI atas barang yang dikeluarkan itu Bapak Ibu. Kita mengenal dua tadi ya, barangnya itu berarti barang yang ditimbun untuk didistribusikan dan barang untuk keperluan penyelenggaraan dan pengusahaan. Kalau di GB cukup simpel Bapak Ibu, kalau barang yang akan dikeluarkan itu adalah barang yang ditimbun untuk didistribusikan, termasuk di situ pengemas gitu ya, itu untuk menghitung bea masuk dihitung berdasarkan harga pemasukan barang tersebut ke GB. Jadi nilai pabean yang berlaku pada saat pemasukan barang yang ditimbun itu ke gudang berikat, bukan harga jualnya, gitu ya, untuk GB untuk barang yang ditimbun. Tetapi untuk barang-barang keperluan penyelenggaraan atau pengusahaan, itu nilai pabean untuk menghitung bea masuk adalah berdasarkan harga penyerahan atau harga jual barang tersebut dari GB ke tempat lain dalam daerah pabean. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau barang ditimbun menggunakan harga saat masuk, kalau barang untuk keperluan penyelenggaraan dan pengusahaan, dihitungnya berdasarkan harga jualnya atau harga penyerahan. Sama halnya di KB, Bapak Ibu, di gudang berikat juga ada istilah pengeluaran sementara. Artinya, boleh barang-barang di gudang berikat itu dikeluarkan sementara, baik itu ke luar daerah pabean, ke KB lain, atau ke PLDDB, untuk nanti dimasukkan kembali. Untuk keperluan apa? Bisa untuk keperluan perbaikan atau reparasi, atau barang tersebut mungkin returnable package gitu ya, yang dipakai berulang-ulang untuk pengangkutan barangnya. Nah, kalau pengeluaran sementaranya itu ke dalam negeri, Bapak Ibu, karena keluarnya sementara, tidak permanen gitu ya, itu perusahaan GB tidak harus melunasi bea masuk dan PDRI-nya, tetapi mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk dan PDRI yang berutang. Sama halnya dengan di KB juga, Bapak Ibu, di GB juga diperbolehkan untuk melakukan pemusnahan barang-barang yang ada di GB. Biasanya untuk barang-barang yang memang busuk atau kadaluarsa itu boleh dimusnahkan. Caranya gimana? Mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Pabean, nanti diizinkan untuk melakukan pemusnahan, dan pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan pejabat DJ. Selesai pemusnahan, nanti dibuatkan berita acara, dan berita acara itu bisa untuk mempertanggungjawabkan pungutan barang yang ada di gudang berikat. Jadi berita acara pemusnahan itu bisa menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pungutan yang terutang. Bapak Ibu, kalau diperhatikan kewajiban pengusaha GB juga kurang lebih sama dengan kewajiban yang berlaku di kawasan berikat, Bapak Ibu. Ada kewajiban memasang tanda nama perusahaan, kemudian menyediakan sarana prasarana, sama GB juga wajib menggunakan ID inventory yang bisa diakses oleh bea cukai dan pajak. GB juga harus menggunakan CCTV yang bisa diakses secara real time dan online oleh bea cukai dan pajak juga, dan memiliki rekaman 7 hari sebelumnya. Sama ya, stok opnam minimal sekali 1 tahun juga sama dengan yang di KB.
menyimpan dan memelihara buku catatan, menyelenggarakan pembukuan sesuai prinsip akuntansi di Indonesia, kemudian menyerahkan dokumen apabila diaudit. Juga GB itu harus menyampaikan laporan dampak ekonomi, yang disampaikan minimal berapa nilai investasinya, berapa nilai penjualan, dan lain sebagainya. Minimal satu kali dalam 1 tahun. Ini Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha gudang berikat. Sama halnya dengan KB juga, ini makanya tadi saya sampaikan kita belajar detail di KB, yang lain nanti kurang lebih sama ininya gitu ya. Sama halnya dengan di KB Bapak Ibu, pengusaha GB juga bertanggung jawab atas pungutan yang melekat pada barang yang dimasukkan ke GB, karena memang belum diselesaikan kewajiban kepabeanan dan sebagainya gitu ya. Kapan dia dibebaskan dari tanggung jawab? Sama juga jika ada bukti musnah tanpa sengaja atau telah terbukti diekspor, telah terbukti diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakannya. Artinya yang C itu Bapak Ibu telah dikeluarkan ke lokal dengan BJ25 dan telah dilunasi pungutan-pungutannya. Nah, itu bebas, dibebaskan dari tanggung jawabnya. Kemudian telah dikeluarkan ke TPP, dikeluarkan ke TPP lain, dikeluarkan ke kawasan bebas, dan lain sebagainya. Termasuk dimusnahkan di bawah pengawasan bea dan cukai tadi, Bapak Ibu. Itu tanggung jawab pengusaha GB dan sampai kapan untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya. Lantas sama Bapak Ibu, sama juga prinsipnya dengan yang di KB tadi, bahwa masuk ke GB itu defaultnya belum berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali barang-barang terkait K3L tadi ya. Kapan berlakunya? Berlakunya ketentuan pembatasan di GB itu adalah pada saat pengeluaran barang dari GB ke PLDDB, itu berlaku ketentuan pembatasan. Sedikit berbeda dengan di KB, kalau di KB tadi khusus untuk hasil produksi kan tidak berlaku nih ketentuan pembatasan atas pengeluarannya, gitu ya. Tetapi karena GB tidak ada kegiatan produksi, barang yang dimasukkan itu ya sama dengan barang yang dikeluarkan, gitu. Jadi atas pengeluaran barang-barang dari GB berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, gitu, Bapak Ibu. Nah, izin GB berlaku seterusnya sampai dengan dicabut. Dicabut ketika izin GB dicabut, artinya 30 hari setelah tanggal pencabutan izin, perusahaan harus mempertanggungjawabkan barang-barang yang ada di GB. Bisa dengan diekspor, bisa dengan dipindahkan ke GB lain, ataupun dibayar biaya masuk cukai dan PDRI-nya. Izin GB juga bisa dilakukan pembekuan, Bapak Ibu. Kalau pembekuan berarti tidak perlu menyelesaikan semua pungutan yang terutang atas barang yang ada di GB ya, tetapi dibekukan atau di-freeze fasilitasnya, artinya barang impor yang dimasukkan ke GB tidak lagi mendapat fasilitas penangguhan biaya masuk dan lain-lain, harus dibayar atau diselesaikan impornya di pelabuhan. Dan karena GB itu tidak boleh memasukkan barang dari lokal atau barang-barang yang telah diselesaikan kewajiban impornya, berarti barang itu tidak boleh masuk ke GB. Jadi ketika izin GB dibekukan, berarti tidak boleh memasukkan barang dengan fasilitas, ya artinya nggak boleh masuk barang, gitu ya. Itu tetapi tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan dalam jangka 30 tahun. Kapan dibekukan, kapan dicabut, sama persis dengan yang di KB, Bapak Ibu. Dibekukan itu dalam hal melakukan kegiatan yang menyimpang, ada indikasi atau bukti yang cukup menyatakan bahwa perusahaan menunjukkan ketidakmampuan dalam mengusahakan atau menyelenggarakan GB. Nah, ini dicabut sama dengan KB tadi, tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut-turut, izin usaha sudah tidak berlaku, dinyatakan pilot, dan lain sebagainya, izin dicabut. Ketika dicabut, 30 hari harus menyelesaikan barang-barangnya. Kalau barang tidak diselesaikan, barang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah,
Sama juga dengan di KB, GB juga bisa diberikan pelayanan mandiri untuk GB-GB dengan profil tertentu, dengan profil layanan rendah, gitu ya. Untuk GB dengan profil atau resikonya rendah, KSWB-nya valid dan memenuhi kriteria tertentu, itu bisa diberikan persetujuan untuk melakukan pelayanan secara mandiri. Ketika sudah diberikan izin GB mandiri, dapat melakukan pelayanan mandiri, berarti untuk melepas segel, untuk persetujuan barang masuk, barang dibongkar, barang di stripping, barang dimuat, kemudian dikeluarkan, itu bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan, oleh license officer yang ditunjuk gitu ya di perusahaan itu, dan tidak perlu menunggu kehadiran dari petugas bea dan cukai. Bisa dilakukan secara mandiri.